Korea Utara dan Korea Selatan, sepasang negara yang telah menarik perhatian global melalui konflik yang berlarut-larut di antara keduanya. Ini bukan sekedar pertikaian biasa, melainkan perang dingin dengan akar yang dalam sejarah, politik, dan ideologi mereka yang kompleks. Sejarah panjang antara kedua negara ini mencakup pembagian Korea setelah Perang Dunia Kedua, di mana wilayah itu dibagi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembagian ini menciptakan dua entitas terpisah, dengan Korea Utara yang dipegang oleh rezim komunis dan Korea Selatan yang mengadopsi sistem kapitalis. Perbedaan ideologis dan perebutan kekuasaan menjadi pemicu awal dari konflik yang terus berlanjut. Aspek politik juga memainkan peran kunci dalam ketegangan ini. Berbagai perubahan pemerintahan di kedua negara, termasuk kepemimpinan yang otoriter di Korea Utara dan ketidakstabilan politik di Korea Selatan, telah menjadi sumber perpecahan. Selain itu, ambisi nuklir Korea Utara dan peran sekutu internasional dalam mengatasi situasi ini turut menambah kompleksitas konflik tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Perpecahan sejarah. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Korea mengalami transformasi dramatis yang membawanya ke dalam babak baru sejarahnya. Terbaginya negara ini menjadi dua wilayah oleh sekutu dan Uni Soviet, menciptakan sebuah perpecahan yang mencakup ideologi, politik, dan sosial. Pada awalnya, pembagian tersebut menjadi ciri khas antara Korea Utara yang menganut ideologi komunis dan Korea Selatan yang merangkul sistem kapitalis. Garis batas ini yang seharusnya sementara akhirnya menjadi pembeda permanen yang memunculkan ketidaksetujuan dan permusuhan yang mengakar hingga hari ini. Perpecahan sejarah Korea menciptakan dua realitas yang berbeda, dengan masing-masing negara mengembangkan identitas uniknya sendiri. Korea Utara yang tumbuh dalam bayang-bayang rezim komunis menunjukkan perkembangan politik dan ekonomi yang berbeda dari tetangganya di selatan. Sementara itu, Korea Selatan menjalani perjalanan menuju kemajuan ekonomi yang mengesankan dan menjadi pemimpin global dalam teknologi dan industri. Perbedaan ini memicu rivalitas dan ketegangan yang masih terasa hingga saat ini, menjadi suatu kompleksitas dalam politik regional yang sulit dipecahkan. Bagi warga Korea, perpecahan ini bukan hanya bagian dari sejarah mereka, tetapi juga menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Temuan terbaru menunjukkan upaya perdamaian antara kedua negara, tetapi perjalanan menuju rekonsiliasi masih panjang dan syarat dengan tantangan. Perang Korea tahun 1950-1953. Perang Korea menjadi babak kelam dalam sejarah semenanjung Korea, memperdalam jurang pemisah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dimulai dengan invasi Korea Utara terhadap Selatan pada tahun 1950, konflik ini menyulut ketegangan regional yang masih terasa hingga saat ini. Perang yang meletus pada tahun 1950 melibatkan sejumlah kekuatan internasional dengan dukungan Uni Soviet untuk Korea Utara dan Amerika Serikat bagi Korea Selatan. Pertempuran sengit merambah seluruh semenanjung, meninggalkan bekas luka dan perpecahan yang sulit sembuh. Gencatan senjata pada tahun 1953 menandai berakhirnya pertempuran. Namun hingga saat ini, belum ada perjanjian damai resmi yang ditandatangani. Zona demilitarisasi Korea yang menjadi hasil dari perjanjian tersebut
menjadi pembatas fisik antara kedua negara. Meskipun teknisnya dalam keadaan perang, ketidaksetujuan politik dan ideologis menghalangi tercapainya kesepakatan damai yang sesungguhnya. Ketegangan tinggi yang terus berlangsung menyisakan berbagai isu yang belum terselesaikan. Pemisahan keluarga, propaganda saling menuduh, dan perlombaan senjata nuklir mempertahankan suasana tegang di semenanjung Korea. Perbedaan ideologi dan sistem politik. Korea Utara dan Korea Selatan, dua negara yang berbagi sejarah dan budaya, tetapi dipisahkan oleh perbedaan ideologi dan sistem politik yang menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Perbedaan mendasar ini telah membentuk pemerintahan keduanya dan memainkan peran utama dalam hubungan antara kedua negara. Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong-un menganut ideologi Juche yang menempatkan kemandirian sebagai landasan filosofinya. Juche menekankan pemikiran independen dan penolakan terhadap pengaruh asing. Kombinasi antara Juche dan pemerintahan otoriter menciptakan sistem yang sangat terpusat di sekitar pemimpin tertinggi. Keputusan politik dan ekonomi berada di tangan pucuk pimpinan, menciptakan kontrol yang ketat atas masyarakat. Di sisi lain, Korea Selatan telah berkembang sebagai negara demokratis dengan ekonomi pasar yang dinamis. Setelah melalui sejumlah transisi politik, Korea Selatan menerima prinsip-prinsip demokrasi liberal yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Sistem politiknya memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kekuasaan yang terbagi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Perbedaan mendasar ini tidak hanya mencakup ideologi dan sistem politik, tetapi juga mempengaruhi cara kedua negara berinteraksi di tingkat internasional. Korea Utara dengan pendekatan isolasionisnya seringkali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan diplomatik regional dan global. Sementara itu, Korea Selatan sebagai anggota aktif dalam komunitas internasional berusaha untuk mempromosikan kerjasama regional dan perdamaian. Persaingan militer. Korea Utara dan Korea Selatan terus mempertahankan kekuatan militer yang signifikan, menciptakan ketegangan yang berpotensi memicu konflik. Keberlanjutan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara khususnya telah menjadi fokus utama kekhawatiran internasional yang pada gilirannya merumitkan upaya perdamaian di semenanjung Korea. Kedua negara ini terpisah oleh zona demilitarisasi yang kuat, mempertahankan pasukan bersenjata yang besar dan terlatih, menciptakan sebuah keseimbangan kekuatan yang rapuh. Meskipun terdapat langkah-langkah diplomatis untuk meredakan ketegangan, seperti pertemuan puncak antara pemimpin kedua negara pada tahun-tahun sebelumnya, ketidakpastian tetap tinggi. Ketegangan internasional. Dalam arena geopolitik Asia Timur, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan telah menjadi sorotan internasional. Dinamika konflik semakin rumit dengan dukungan yang diterima oleh masing-masing Korea dari negara-negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat. Aliansi regional yang terbentuk membawa dimensi baru ke dalam permusuhan yang sudah berlangsung lama. Korea Utara dengan sistem pemerintahan yang otoriter telah mendapat dukungan signifikan dari China dan Rusia. Kedua negara ini memberikan bantuan ekonomi, politik, dan militer kepada Korea Utara. Dukungan ini bukan hanya sebagai bentuk aliansi politik, tetapi juga sebagai strategi geopolitik
untuk mempertahankan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Di sisi lain, Korea Selatan mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Korea tidak hanya bersifat politis, tetapi juga melibatkan dukungan militer dan ekonomi yang signifikan. Kedua negara ini memiliki aliansi yang kuat yang diatur oleh perjanjian keamanan dan kerjasama. Aliansi regional ini memperumit dinamika konflik, mengubahnya menjadi pertarungan antara kekuatan global. Setiap langkah yang diambil oleh Korea Utara atau Korea Selatan memiliki dampak langsung pada negara-negara besar yang mendukung mereka. Isu hak asasi manusia. Kritik terhadap Korea Utara terutama berkisar pada pembatasan kebebasan bersuara, tindakan keras terhadap opini yang berbeda, dan pengawasan ketat terhadap warganya. Organisasi hak asasi manusia melaporkan adanya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim. Pemilihan politik yang dianggap tidak adil juga menjadi sorotan, menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Kecaman terhadap perlakuan ini tidak hanya datang dari pihak-pihak asing, tetapi juga dari kalangan masyarakat internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa secara terbuka mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Resolusi dan pernyataan keras dari berbagai negara di forum internasional menjadi bentuk protes yang mendalam. Dampak dari kecaman internasional terhadap Korea Utara juga menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral. Beberapa negara mengambil langkah-langkah diplomatik untuk mengecam perlakuan terhadap hak asasi manusia, mempersulit kerjasama dan dialog. Ketidakpercayaan dan propaganda. Permusuhan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah berlangsung selama puluhan tahun, menciptakan suatu kisah pahit yang dipenuhi ketidakpercayaan mendalam di antara kedua negara tersebut. Propaganda yang tersebar dari kedua pihak menjadi faktor penting yang turut memperkeruh suasana dan mengukuhkan sikap anti lawan. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan terlibat dalam kampanye propaganda yang berusaha memanipulasi persepsi masyarakat terhadap pihak lawan. Pesan-pesan yang terdistorsi dan seringkali berlebihan diarahkan untuk merendahkan martabat negara tetangga, menciptakan dinding ketidakpercayaan yang semakin kokoh. Dengan memanfaatkan teknologi modern, baik Korea Utara maupun Korea Selatan menggunakan propaganda sebagai senjata untuk memperkuat narasi mereka dan memastikan bahwa persepsi negatif terhadap pihak lawan terus berkembang. Ketidakpercayaan ini tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan, melainkan telah menyebar ke dalam tingkat masyarakat. Individu di kedua Korea mungkin tumbuh dengan pandangan yang telah terpola oleh propaganda. Di tengah semua tantangan ini, upaya diplomasi dan komunikasi terus menjadi pendorong utama menuju perdamaian. Namun, perjalanan menuju perdamaian di semenanjung Korea tetap menantang, membutuhkan tekad yang kuat dan komitmen bersama untuk mengatasi setiap permasalahan.